Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita bersama-sama menghayati sabda Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai yang ke-53 pada kesempatan pagi hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020, Minggu terakhir, Minggu Paskah ke-7 saat ini. Kita akan memohon pertolongan Tuhan melalui doa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kekal, yang dalam Kristus menjadi penyelamat kami. Penghayatan iman kami yang kami rayakan di minggu ini hendak mendengarkan sabda-Mu. Kami hendak mendengarkan pembacaan Alkitab dan merenungkan kehendak-Mu. Tolonglah Tuhan, mampukan kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 24 ayat ke-44 sampai yang ke-53 menjadi bacaan Alkitab kita pada kebaktian minggu terakhir. Minggu tanggal 20, Minggu Paskah terakhir. 24 Mei 2020. Demikian berita Alkitab. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi yang juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan dalam kehidupan ini teramat panjang. Baik perjalanan spiritual maupun perjalanan yang sebenarnya. Perjalanan yang sebenarnya, perjalanan fisik, seringkali menjadikan kita, nafas kita terengah-engah. Karena jalan yang ditempuh teramat terjal, teramat jauh. Kadang pula rute yang dilewati begitu menanjak, begitu sulit, sehingga nafas kita terengah-engah. Nafas yang terengah-engah itu disebabkan oleh berbagai macam persoalan-persoalan, berbagai macam hal yang menjadikan nafas kita terganggu. Bisa jadi karena tubuh yang terlalu tambun, bisa jadi karena saluran pernapasan yang tidak baik, bisa jadi karena ada penyakit-penyakit, virus-virus yang hinggap di dalam alat pernapasan kita. Ketika pernapasan kita tidak normal, ketika alat pernapasan kita terganggu, maka seluruh kehidupan kita terganggu. Apalagi di zaman yang penuh dengan tantangan ini, saya sengaja membawa sebuah contoh, yaitu masker. Himbauan pemerintah supaya di dalam masa pandemi COVID-19 ini, semua masyarakat menggunakan masker. Dan masyarakat Indonesia termasuk kita adalah tipe masyarakat yang sulit untuk terganggu apanya. Maka ketika disuruh memakai masker, merasa terganggu, terhalang pernapasannya, menjadi sulit. Sehingga sangat lumrah ketika banyak orang meskipun dihimbau dari pihak pemerintah, kemudian enggan memakai masker itu. Kenapa? Karena memang ketika menggunakan masker, pernapasan kita terganggu.
Lalu lintas oksigen yang menjadi salah satu kebutuhan kehidupan tubuh kita terganggu. Napas dia terengah-engah, suplai oksigen terbatas, dan itu mengganggu segalanya. Itu kalau berkenaan dengan kehidupan jasmani. Lalu bagaimana dengan kehidupan spiritual kita? Kehidupan rohani kita. Apakah ketika kita menempatkan nafas rohani, nafas spiritual itu menjadi sesuatu yang penting, lalu kita mencoba untuk memeliharanya, mengupayakannya, dan menjadikan lalu lintas nafas oksigen spiritual itu lancar. Nah, bacaan Alkitab kita dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 mengajak kita menyadari kenapa Tuhan Yesus pada akhirnya meninggalkan para murid dan pekerjaan harus dilanjutkan. Karena dalam kebijaksanaan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ada bersama-sama secara fisik dengan mereka, maka banyak hal yang membatasi. Maka Tuhan Yesus kemudian meninggalkan spirit, meninggalkan semangat, meninggalkan keteladanan yang itu bisa menjadi nafas hidup para murid untuk melanjutkan karya yang telah Yesus kerjakan. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, hari ini kitab suci mengajarkan kita betapa kehidupan kita, baik yang jasmani, yang fisik maupun yang spiritual, membutuhkan nafas. Maka ketika nafas kehidupan rohani kita terganggu oleh berbagai macam persoalan, baik terganggu oleh rasa malas, terganggu oleh rasa kebencian, terganggu oleh kesombongan dan lain sebagainya, maka nafas spiritual kita akan terganggu. Relasi kita dengan Tuhan terganggu, dan akhirnya pekerjaan yang telah Tuhan teladankan, yang telah Tuhan tinggalkan, yaitu untuk menghadirkan damai sejahtera, untuk menjadikan semua orang bisa menikmati alam ini dengan sukacita, terganggu. Ada kebencian di sana, ada ketidakpuasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran yang luar biasa, dan itu adalah gangguan-gangguan kehidupan kita yang mengganggu hubungan kita, mengganggu pernapasan rohani kita. Maka mari kita bersihkan gangguan-gangguan pernapasan kehidupan spiritual kita. Jikalau masih ada benci, perlahan-lahan kita kikis. Biarkan udara segar masuk dan keluar dengan sempurna, dengan utuh tanpa hambatan. Jikalau masih ada gangguan-gangguan tentang dendam, sakit hati, kekecewaan, maka mari itu kita singkirkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, menyingkirkan hambatan-hambatan pernapasan jasmani juga bukan persoalan yang sederhana. Apalagi menyingkirkan hambatan-hambatan, godaan-godaan, gangguan-gangguan yang menjadi penghambat nafas spiritual kita, juga bukan pekerjaan yang sederhana. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus yang telah memperlengkapi kita, kita akan mampu membersihkan segala macam hambatan, membersihkan segala macam kotoran yang menjadi penghalang nafas kehidupan spiritual kita terganggu. Sehingga ketika semuanya menjadi bersih, hubungan kita dengan Tuhan semakin enak dan sempurna. Nafas spiritual kita, nafas iman kita menjadi terbuka, tanpa gangguan, tanpa hambatan. Maka semuanya akan nikmat, akan indah. Dan karenanya pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita semua, yaitu untuk mewartakan pertobatan dan pengampunan, akan terlaksana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia yang indah ini terkotori oleh berbagai macam persoalan-persoalan. Ada keserakahan, ada ketidakjujuran, ada ketakutan, ada teror, ada kekhawatiran. Itu semua menjadi penghambat
nafas spiritual kita dengan Tuhan, terhadap Tuhan terganggu. Maka mari kita mulai untuk membersihkan segala macam gangguan itu, sehingga nafas kehidupan spiritual kita benar-benar bersih. Kita bisa menghayati hubungan dengan Tuhan dengan sempurna. Mari kita membayangkan nafas kita sepanjang hidup kita yang bebas, tanpa ada gangguan. Dan juga mari kita mengingat manakala kita memakai masker seperti yang saya laksanakan tadi. Dan juga ketika kita terganggu atau terdera oleh influenza, hidung mampop tersumbat oleh karena dahak, napas menjadi terganggu, dan seluruh kehidupan terganggu. Kalau kemudian kita menempatkan ajaran Kristus, firman Tuhan, sabda Tuhan, Alkitab, ibadah, kebaktian, pelayanan sebagai nafas kehidupan, maka betapa indahnya dunia ini. Tetapi seringkali kita menempatkan segala sesuatunya pada poin yang jauh, bukan menjadi poin yang utama. Ibadah terbengkalai, pelayanan hanya menjadi gaya di mulut saja, tapi sulit untuk dikerjakan. Keikhlasan, kerelaan, kemurahan bukan menjadi slogan kehidupan kita, tetapi menjadi sesuatu yang menakutkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita membangun kehidupan spiritual dengan nafas kehidupan bersama Tuhan Yesus yang sempurna, tanpa hambatan. Dan tujuan utamanya adalah kebebasan, damai sejahtera, keterbukaan, sukacita dinikmati. Seperti alam yang boleh Bapak Ibu nikmati di sekitar saya. Ada sawah, ada kebun, ada burung, ada dedaunan, ada banyak hal. Menjadikan kita tersadar betapa indahnya anugerah Tuhan ini. Tapi seringkali kita gagal untuk menikmati itu karena pikiran kita, angan kita sudah terkotori oleh ambisi, oleh hasrat, oleh nafsu, yang menjadikan rusaknya alam semesta ini. Relasi dengan Tuhan adalah nafas. Jangan diganggu oleh keserakahan, jangan diganggu oleh kemunafikan, jangan diganggu oleh kemalasan. Maka mari kita menempatkan hubungan kita dengan Tuhan, baik melalui pelayanan, melalui komunikasi, melalui ibadah, melalui persembahan apapun itu, menjadikan nafas kehidupan kita. Dan ketika kita nggak melakukan itu, artinya kita nggak bernapas dan terganggulah seluruh kehidupan spiritual kita. Doa adalah nafas kehidupan, membaca Alkitab adalah nafas kehidupan, pelayanan adalah nafas kehidupan, memuji Tuhan nafas kehidupan, membantu orang lain adalah nafas kehidupan spiritual. Dan ketika itu dikerjakan semuanya, maka indahlah kehidupan kita, seperti tubuh yang penuh dengan kebebasan ketika lalu lintas keluar masuk oksigen tanpa ada hambatan. Tetapi seperti tubuh yang penuh hambatan, oksigen keluar masuk tidak lancar, menjadi terganggu. Maka kehidupan spiritual kita juga seperti itu. Kita cepat marah, ngamuk, tidak puas, komplain, ngerasani sana sini. Itu terjadi karena ada gangguan pernapasan rohani kita. Ada gangguan hubungan kita dengan Tuhan. Maka mari seperti pesan Tuhan Yesus di Lukas 24 ayatnya yang ke-44 sampai 53. Ada tugas yang harus kita selesaikan. Melanjutkan tugas dari Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, sebelum kemudian membekali kita dengan Roh Kudus. Ada tugas yang harus kita selesaikan, yaitu menghadirkan damai sejahtera di seluruh alam semesta ini. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Tuhan sang sumber kehidupan, Tuhan yang agung dan mulia dalam Kristus kami kenal. Terima kasih untuk anugerah kehidupan yang sempurna ini. Terima kasih untuk alam semesta yang elok permai. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, untuk nafas yang tanpa hambatan. Sabdamu mengingatkan kami bahwa kehidupan dan hubungan kami dengan Engkau adalah nafas kehidupan kami. Melalui tindakan nyata kami, pelayanan kami, bakti kami, pujian kami, dan pelajaran-pelajaran kehidupan kami.
tolonglah kami mampu untuk semakin memahami betapa pentingnya nafas kehidupan dalam kehidupan iman kami. Kami mohon berkat damai sejahtera-Mu melingkupi, menghinggapi, menggenangi kami semua, baik sebagai pribadi, sebagai masyarakat, sebagai gereja. Alam semesta pun Engkau genangi dengan damai sejahtera-Mu, sehingga kehidupan kami penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Damai Sejahtera, Sang Penguasa alam semesta, kami berdoa.